Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa buat video lagi untuk panduan para petani. Jadi di sini langsung saja saya akan bahas tentang poin sukses petani. Jadi kalau petani mau sukses, ya ini menurut saya ini ada poin-poin penting yang perlu diperhatikan, yang perlu dilakukan. Jadi poin sukses petani yang pertama yaitu pengolahan lahan. Jadi lahan kayak lahan persawahan itu yang dibajak, digemburkan, kayak gitu. Di olah lahan ya seperti kayak dikasih kompos ataupun pupuk organik yang lain. Jadi kalau menurut saya pola pengolahan lahan yang bagus itu memakai organik. Jadi makin banyak organik makin bagus. Jadi kalau kita ingat pada zaman-zaman dulu sebelum banyak sekali kimia menyerang, itu petani kita itu mengandalkan kompos. Bahkan sekarang di negara-negara maju yang lain itu bahkan kimia itu dibatasi, jadi lebih mengutamakan organik. Itu negara-negara maju. Sedangkan kita, ngapa kita negara kita belum maju kali? Ya karena pertama, kalau menurut saya ya karena kimia ini adalah suatu produksi istilahnya PT seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti PT ya kita otomatis akan ketergantungan, seperti obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya akan tergantung pada PT. Sedangkan kalau kita mau mandiri, apapun bisa kita buat, termasuk pupuk, pestisida, fungisida dan lain sebagainya. Ini semua bisa kita buat sendiri. Sedangkan kita cari contoh aja seperti obat-obatan kita, obat sakit untuk manusia itu berawal dari bahan organik yang dicampur dengan kimia. Contoh seperti diabet itu diambil dari sari pucuk pucuk jambu, dan lain sebagainya. Itu semua berawal dari organik, cuma dikimiakan, ditambah dosis, ditambah ini itu jadi produk kimia. Itu juga seperti petani, sebenarnya apapun yang dibutuhkan petani, unsur hara dalam tanah itu semua ada di alam. Mau nitrogen, fosfor, kalium, zinc, mangan dan lain sebagainya, ada 12 macam, itu semua ada di alam sebenarnya. Jadi kalau nitrogen yang banyak itu kalau menurut saya dari air laut. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang itu kan banyak asam. Jadi untuk mengurangi asam kita gunakan air laut ataupun garam. Jangan garam yang beriodium, garam kasar ataupun garam kampung. Itu setiap satu tangki itu dicampur dengan 2 on garam kasar ataupun 2 liter air laut dicampurkan dengan air biasa, ditaruh untuk satu tangki. Jadi pengolahan lahan ini penting, yang pertama, poin pertama. Terus yang kedua yaitu perawatan. Jadi kita udah nanam, kita harus rawat minimal seminggu 2 kali, kita tengok, kita rawat. Ataupun kalau memang
apa ini, musim kering ya, kita harus rajin-rajin carikan air. Ini untuk sawah. Kalau untuk kebun ya udah pasti tiap hari harus nyiram, kayak tanaman sayur-sayuran kayak gitu juga. Jadi perawatan kita harus poin sukses untuk petani yang kedua yaitu perawatan, harus kita rawat. Terus yang ketiga yaitu pola tanam. Pola tanam kalau padi gitu juga, di perkebunan sayur mayur palawija itu pola tanam juga penting. Seperti contoh bedengan ataupun barisan itu harus menghadap timur ke barat searah matahari, jadi timur ke barat kayak gitu. Terus jarak tanam juga mempengaruhi, jadi pola tanam ini termasuk jarak tanam juga berpengaruh. Kalau semakin rapat kita tanam maka tanaman pun kurang nutrisi, saling berebut nutrisi kayak gitu. Jadi kayak di padi itu ada yang nanam 10-1 ataupun bahkan ada kalau daerah Sulawesi, Kalimantan dan lain itu yang jauh-jauh itu pola tanamnya itu malah dia mengandalkan apa itu, ada pola tanam yang dinamakan hambur. Jadi cuma dihambur-hamburkan, ditabur-taburkan kayak gitu, cuma jadi rapat kali tanpa ada jarak tanam. Nah gitu juga di lahan perkebunan palawija dan sayur-sayuran itu pun ada jarak tanam. Misalkan kayak pola tanam cabai ataupun lain sebagainya itu idealnya itu 40 kali 50 ke samping, 40 untuk jajar ke panjangnya. Nah seperti itu ada jarak tanamnya. Di padi pun seperti itu, karena ini sudah terbukti, banyak yang membuktikan pola tanam itu berpengaruh pada hasil dari apa yang kita tanam, baik di sawah ataupun di perkebunan. Seperti kita mau nanam sawit pun harus ada jaraknya. Nampaknya sawit seperti itu kalau kita nanamnya 5 kali 5 atau 4 kali 4 ya enggak akan maksimal, kalaupun berbuah enggak akan maksimal. Jadi pola tanamnya pun ada jaraknya, 8 kali 9 atau 9 kali 9 itu yang ideal. Terus selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit. Jadi tanaman apapun itu pasti ada hama dan penyakit. Hama seperti hama ini yang berbentuk hewan atau binatang ya, baik itu berupa kupu-kupu, kumbang ataupun penghisap. Binatang penghisap itu kan banyak kali, itu yang dapat mengganggu tanaman kita, itu harus kita kendalikan. Selanjutnya yaitu penyakit. Penyakit itu yang sebangsa dari jamur ataupun apa itu namanya, jamur dan lain sebagainya, itu aja. Jadi kalau jamur itu banyak macamnya, jadi kayak di padi aja jamur itu bermacam-macam, ada blas, ada apalagi tunggrau dan lain sebagainya. Ini termasuk dari jamur, jadi jamur itu banyak pembagiannya. Jadi poin-poin sukses petani itu seperti itu. Bisa juga nanti kalau Anda kurang puas dengan video ini, bisa langsung konsultasi ke saya di WA 0852 2237 7817. Nah itu nomor WhatsApp saya. Kalaupun ada pengen sharing ataupun pengen berbagi pengalaman, mari dengan senang hati, insya Allah saya akan jawab. Jadi itulah poin sukses petani itu menurut saya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.